Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesuai tema yang diberikan kepada kami, jangan menyerah walaupun tidak mudah. Saya memilih bacaannya dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48 tertulis demikian. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah pembacaan Alkitab di siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya sungguh bersyukur atas kemurahan Tuhan. Siang hari ini saya boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dan boleh bertemu juga dengan Pak Gembala, ya. Juga ya, tadi sempat berkenalan secara singkat, ternyata ini sama-sama orang mitra Minahasa Tenggara, Pak Pendeta. Ya, dari Tombatu, saya dari Liwutung, kami tetanggaan itu Bapak Ibu. Dan ya, saya bilang ternyata dunia sempit ya. Ya, orang mitra boleh ketemu di Salemba Raya. Ya, nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua aminkan bahwa kalau kita boleh hidup sampai saat ini, semua karena anugerah dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita semua pasti pernah menghadapi masa-masa sulit, ya. Masa di mana kita merasa lelah, mungkin hampir putus asa dan ingin menyerah. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah dalam Injil Lukas, yang juga kisah ini ada di Injil Matius dan Markus. Kisah seorang perempuan yang seharusnya sudah lama menyerah, tetapi justru memilih untuk terus berjuang dalam iman. Kita boleh lihat dari bacaan kita tadi sangat jelas. Perempuan yang sudah menderita secara fisik, sakit pendarahan, selama 12 tahun. Kalau 12 tahun itu kalau masa sekolah mungkin dari SD, SMP sampai SMA ya. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. 12 tahun. Dia menderita fisik. Kalau orang biasa, orang yang tidak punya iman, itu pasti sudah tergeletak dan jatuh. Tapi lagu tadi bilang, orang percaya walaupun jatuh tidak akan sampai tergeletak. Amin. Amin. Ya. Dan hal lain yang boleh kita lihat, selain dia menderita fisik dan sudah cukup lama 12 tahun, dia juga menderita secara sosial dan finansial. Karena secara hukum adat waktu itu,
menurut hukum Musa yang boleh kita baca di Imamat 15 ayat 25 sampai 27, seorang yang mengalami pendarahan dianggap najis, ya, tidak tahir, dan itu artinya dia tidak boleh bergaul, tidak boleh keluar rumah sembarangan, tidak boleh menyentuh orang lain, karena kalau dia menyentuh orang lain dianggap orang yang dia sentuh juga najis. Begitu ya Pak Gembala? Iya. Bayangkan dia sudah sakit fisik 12 tahun, juga dia secara sosial menderita karena tidak bisa bergaul dengan orang lain dengan sembarangan. Dan juga dikatakan tadi, dia sudah kemana-mana tapi tidak mendapat kesembuhan. Dia ke tabib, ya, tapi dia tidak mendapat kesembuhan. Kita boleh bayangkan kalau sekarang biaya kedokteran berobat 12 tahun, ya. Secara finansial pun dia sudah ambruk. Ya. Jadi bisa dikatakan penderitaannya sungguh luar biasa. Fisik maupun psikis, materi pun dia habis. Bisa dikatakan bahwa kisah yang dialami oleh perempuan ini, dia mengalami kondisi yang mungkin putus asa yang maksimal. Secara fisik parah, secara sosial terkucil, dan secara ekonomi bangkrut. Harusnya dia punya 1000 alasan untuk menyerah dan mati dalam kesendirian. Tetapi apa yang terjadi dalam perempuan ini, dalam kehidupan perempuan ini? Kita boleh melihat dalam bacaan kita tadi. Dia mengambil langkah iman yang berani. Yang saat itu dia tidak boleh keluar, tidak boleh berjumpa dengan banyak orang. Tapi dia ada di tengah kerumunan orang yang mengikuti Yesus waktu itu. Sebenarnya kalau kita lihat perikop ini, Yesus juga mau pergi menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadat yang sakit. Dalam perjalanan ke rumah kepala rumah ibadat itu, lalu dia bertemu dengan perempuan ini. Dan Bapak Ibu, walaupun dia tahu dia tidak boleh keluar, tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, tetapi dia punya iman yang kokoh waktu itu. Kalau di Injil Lukas memang tidak tersebut ayat itu, ungkapan, tapi di Injil Markus dan Matius ada. Yang dia katakan dalam hatinya, dia berkata, saya pegang saja jubahnya, saya pasti sembuh. Amin. Amin ya. Dia mengambil langkah iman, langkah berani untuk mendekati Yesus dan menyentuh ujung jubah Yesus. Dan kita boleh lihat di sini makna dari sentuhan perempuan ini ke ujung jubah Yesus. Dia tidak bermohon secara lisan, Tuhan sembuhkan aku. Seperti misalnya orang buta yang dari jauh teriak, Tuhan sembuhkan aku. Tidak. Karena memang seperti tadi saya bilang, dia takut karena kalau ketahuan dia najis tidak boleh. Tetapi dengan tindakan iman yang hening bisa dikatakan, dengan diam-diam dia berkata bahwa dengan menyentuh ujung jubah Yesus saya sembuh. Maka dia menyentuh ujung jubah Yesus. Bapak Ibu, dari cerita tadi dalam Alkitab kita baca, di saat dia menyentuh jubah Yesus, apa yang Tuhan katakan? Siapa yang menyentuh aku? Lalu Petrus bilang, orang sebanyak ini pasti banyak yang sentuh guru. Tapi Tuhan Yesus katakan, tidak. Ini ada sentuhan yang lain karena saya merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
Kita boleh lihat di sini. Sentuhan perempuan ini kepada di ujung jubah Yesus bukan sentuhan sebatas sentuhan fisik saja. Tapi sentuhan yang lahir dari iman yang gigih. Didorong oleh iman yang teguh. Dan yang terjadi bukan kalau dia sentuh orang lain menjadi najis, tetapi di situ terjadi keajaiban. Ketika dia sentuh dengan iman jubah Yesus, maka kenajisan perempuan itu tidak menajiskan Yesus, tetapi justru kesucian dan kuasa Yesus yang mentahirkan dia. Amin. Ya. Kalau perempuan ini sentuh orang lain akan najis. Tapi ketika dia menyentuh ujung jubah Yesus, tidak hanya sebatas menyentuh secara fisik, tapi dengan iman dia percaya menyentuh jubah Yesus, dia sembuh. Maka kita boleh melihat dia menyentuh jubah Yesus, bukan menajiskan Yesus, tetapi dengan kuasa ilahi malah dia ditahirkan, dia disembuhkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita boleh melihat di sini juga Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, siapa yang menyentuh aku? Dan kemudian dengan gemetar dikatakan dia rasa takut. Tapi kemudian dia berani juga mengakui, ini aku. Dengan cara itu Tuhan mau menunjukkan kepada orang lain bahwa dia tidak najis lagi. Dia ditahirkan dan dia boleh bergaul dengan orang lain. Kita boleh melihat di sini di dalam Yesus kesembuhannya utuh. Perempuan ini disembuhkan secara fisik. Dia sembuh dari sakit pendarahannya yang sudah 12 tahun. Tapi dia juga disembuhkan secara sosial. Dia bisa kembali bergaul dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena itu lewat tema jangan menyerah walaupun tidak mudah. Belajar dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini menguatkan saya dan menguatkan kita semua. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Karena di dalam Tuhan ada kesembuhan. Amin. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Amin. Di dalam Tuhan ada kelepasan dari segala bentuk pergumulan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan ini memberikan 3 pelajaran praktis bagi kita di hari ini. Pertama, dorongan melawan keputusasaan. Sama seperti perempuan itu, kita mungkin menghadapi pendarahan dalam hidup kita selama bertahun-tahun. Bisa berupa penyakit, mungkin utang yang menumpuk, kesulitan mencari pekerjaan, atau hubungan yang rusak dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, juga dalam pelayanan. Kita sudah mencoba berbagai tabib, mungkin atau juga ke konselor, ke Pak Gembala, atau mungkin kepada di tempat-tempat terapi, tapi tetap gagal. Lewat firman Tuhan saat ini mau mengatakan, memanggil kita, jangan biarkan kegagalan masa lalu merampas harapan kita di masa depan.
Meskipun segalanya terasa gelap, teruslah bergerak menuju Yesus, mencari Yesus, seperti perempuan tadi. Dan hal kedua, fokus pada sentuhan iman, bukan sentuhan fisik. Mungkin banyak orang menyentuh Yesus dalam hidup mereka. Pergi ke gereja, ya, mungkin datang ibadah seperti ini, membaca Alkitab atau menyanyikan puji-pujian. Tapi mereka hanya menyentuh secara fisik atau ritual. Iman yang sejati adalah sentuhan yang mendalam yang mengatakan, aku tahu hanya Tuhan jawabannya. Bagian ini memanggil kita ketika kita mendekati Tuhan dalam doa atau penyembahan. Apakah itu hanya kebiasaan ataukah itu adalah sentuhan iman yang gigih dari hati yang percaya kepada Tuhan? Fokus pada sentuhan iman seperti perempuan tadi. Ada ilustrasi yang mungkin bagi kita lucu. Ilustrasi kakek dan remote TV. Ini Bapak Pendeta belum kakek ya. Nah, katanya ada seorang kakek yang kesal karena TV-nya nggak nyala-nyala. Ia tekan remote berkali-kali, kok nggak nyala. Ia ganti baterai remote-nya, mungkin pikir baterai remote-nya yang sudah aus nggak bisa, ya. Tapi nggak nyala juga. Malah sempat dia pukul katanya TV-nya, masih nggak nyala juga. Dan akhirnya cucunya datang, lihat ada apa ini kok nggak nyala. Tapi ternyata belum dicolok, belum dicolok. Nah, mungkin kita tertawa, tapi mungkin kita kadang seperti kakek itu. Iya. Mungkin berdoa keras, puasa, baca firman setiap hari. Tapi lupa colokan utama kita, hubungan pribadi dengan Yesus, belum connect. Sama dengan lampu Bapak Ibu. Lampu ada yang 5 watt, 10 watt, sampai ada yang mungkin 1000 watt. Apakah dia akan mengeluarkan cahaya ketika tidak terkonek dengan sumber listriknya? Tidak akan. Tapi kalau terkonek dengan sumber listrik, walaupun dia 5 watt, mungkin remang-remang, tapi tetap memancarkan cahaya. Persoalannya bukan lampu 5 watt, 10 watt, 50 watt atau 1000 watt, tapi masalahnya terkonek enggak dia dengan sumber listriknya. Karena dengan terkonek baru dia bisa mengeluarkan atau memancarkan cahaya. Demikian juga dengan kita. Harus terhubung dengan sumber kehidupan itu, baru kita akan benar-benar mengalami kekuatan yang sesungguhnya. Dan hal ketiga, hal terakhir, pengakuan dan pemulihan total. Ketika Yesus memaksa perempuan itu untuk berbicara, untuk mengaku siapa yang menyentuh aku. Mengapa? Bukan untuk mempermalukannya, tapi untuk memulihkan martabatnya dengan memanggilnya keluar di hadapan publik. Yesus mengumumkan bahwa dia tidak lagi najis, tetapi sehat dan terhormat. Yesus memberinya kedamaian. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Kata anakku dalam bahasa Yunani tigater menunjukkan keintiman, pengakuan dan pemulihan statusnya sebagai anggota umat Allah yang utuh.
Dan bagian ini memanggil kita. Yesus tidak hanya menyembuhkan masalah kita. Kalau ibu tadi pendarahan, sakit pendarahan, tetapi juga memberikan kedamaian, pemulihan psikologis dan sosial. Jika kita datang dengan iman, Ia akan memulihkan kita secara utuh. Nah, akhirnya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perempuan yang sakit pendarahan mengajarkan kita bahwa penderitaan yang panjang tidak boleh memadamkan iman kita. Jangan pernah menyerah, seperti tema renungan ini, walau tidak mudah. Ketika kita merasa segala yang kita miliki sudah habis sekalipun, seperti perempuan ini, dan semua pintu tertutup, ingatlah, jangan pernah menyerah pada kesulitan, karena Yesus punya kuasa yang lebih besar. Jangan pernah menyerah pada rasa malu, karena Yesus akan memulihkan martabat saudara. Lakukanlah sentuhan iman hari ini, dan dengarlah suara Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Amin.